Halo, selamat pagi teman-teman yang terkasih. Bertemu dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik kita untuk yang pertama ini. Nah, teman-teman, pada bab yang pertama ini kita bersama-sama akan belajar tentang arti dan makna gereja, ya. Nah, dalam bab yang pertama ini terdapat 2 submateri. Yang pertama yang akan kita dalami bersama-sama yaitu tentang gereja sebagai umat Allah, dan kita akan memahami bersama-sama apa sih arti gereja itu, apa sih makna gereja itu, ya. Jadi kita bersama-sama akan mendalami tentang gereja sebagai umat Allah. Oke. Nah, teman-teman yang terkasih, jika kalian ditanya atau kalian bertanya kepada seseorang, apa sih arti gereja itu, atau apa sih atau apa itu gereja, ya, ada banyak sekali jawaban-jawaban yang muncul dari teman-teman kalian. Nah, salah satunya adalah gereja sebagai tempat ibadat untuk misa agama Katolik atau agama Kristen lainnya, ya. Atau ada lagi yang menjawab, gereja itu sebuah organisasi rohani atau keagamaan dengan pemimpinnya yaitu paus, uskup, dan imam, ya. Lalu ada lagi yang menjawab, gereja itu adalah tempat ibadat orang Kristiani. Ya, jelas. Nah, ini menunjukkan gereja itu menunjukkan sebuah tempat, ya. Dan ada juga yang berkata, gereja itu adalah warisan bangsa kolonial yang sudah ratusan tahun yang silam. Jadi gereja itu adalah sebuah lembaga sosial keagamaan warisan bangsa kolonial ratusan tahun yang lalu, ya. Jadi gereja itu sebagai sebuah warisan. Nah, teman-teman yang terkasih, secara etimologi gereja itu berasal dari bahasa Portugis, igreja. Nah, dalam yang diambil dari bahasa Yunani yaitu eklesia. Nah, bahasa Latin juga yaitu eklesia. Nah, eklesia itu berarti sebuah kumpulan atau pertemuan dan rapat. Jadi secara harfiah eklesia itu berarti sebuah kumpulan atau rapat, ya, pertemuan dan rapat. Jadi dalam kata Yunani, eklesia itu adalah mereka yang dipanggil atau yang memiliki kaum dan mereka yang bergolongan. Jadi gereja itu atau eklesia itu adalah mereka yang dipanggil, ya, mereka yang dipanggil untuk berkumpul. Nah, gereja atau eklesia itu bukan lagi sembarang kumpulan atau hanya kumpulan yang biasa saja, melainkan adalah kelompok orang yang secara khusus. Jadi eklesia itu adalah kumpulan orang atau sekelompok orang yang sangat khusus. Nah, jadi untuk menonjolkan kekhususan itu, makanya dipakailah bahasa asing, ya. Jadi biar memiliki ciri khas gitu, makanya dipakailah kata asing yang aneh gitu, yang unik. Nah, untuk saat ini kata gereja itu digunakan baik untuk gedung-gedung ibadat maupun untuk umat Kristiani setempat, ya. Bisa untuk dinamai gedung, bisa juga untuk jemaat, sebutan jemaat, umat, dan umat keseluruhan, ya. Nah, teman-teman yang terkasih, dalam dokumen Konsili Vatikan kedua itu tahun 1962 sampai 1963, kita atau gereja itu disebut sebagai umat Allah. Nah, umat Allah itu adalah siapa? Umat Allah yaitu adalah pengikut Yesus Kristus yang telah dibaptis, ya. Jadi umat Allah itu adalah
kita semua yang mengikuti Yesus yang tentunya sudah dibaptis. Jadi orang-orang yang sudah dibaptis itu adalah umat Katolik yang bersekutu sepenuhnya dengan gereja Kristus melalui rahmat, melalui sakramen-sakramen, pengakuan iman, serta persekutuan dengan para uskup gereja yang bersekutu dengan paus ya. Jadi kita yang sudah dibaptis dan kita sudah mendapatkan rahmat itu melalui sakramen-sakramen yang telah kita terima. Nah, teman-teman, apakah umat Allah itu hanya kita saja yang suci-suci atau kaum-kaum yang sudah tertahbis? Ternyata tidak ya. Nah, umat Allah itu juga adalah mereka yang memiliki dosa berat, orang yang berdosa berat, tetapi dalam hal ini hubungannya tentu saja tidak sempurna ya. Dan umat Allah adalah orang-orang Kristen yang telah dibaptis tentunya. Nah, istilah umat Allah ini diambil atau terinspirasi dari kitab suci Perjanjian Lama ya. Ini terdapat di kitab Keluaran dan kitab Ulangan juga. Nah, ini muncul istilah umat Allah itu dimaknai secara berbeda ya, secara baru. Nah, sebutan ini, paham ini juga sebagai paham yang cocok atau relevan dengan saat ini, dengan tuntutan dan perkembangan zaman yang selalu berkembang tuh ya. Nah, teman-teman yang terkasih, kita atau gereja itu adalah siapa sih? Ya, kita sendiri. Kalian pelajar SMK, pelajar SMA, murid-murid ya, dan orang-orang Kristiani atau Katolik. Nah, kita semua ini dituntut untuk secara sadar akan jati diri kita, jati dirinya, yaitu dengan bagaimana berusaha menghayati hidup. Nah, menghayati hidupnya itu seperti apa? Menghayati hidup tentunya dalam hidup kita, hidup bersama di tengah masyarakat melalui pelayanan-pelayanan yang kita lakukan terhadap sesama. Nah, itu semua dilandasi melalui keutamaan iman Kristiani. Keutamaan Kristiani yaitu iman, harapan, dan kasih, cinta yang kita berikan kepada sesama kita. Nah, itulah keutamaan Kristiani kita ya. Nah, keutamaan Kristiani kita ini, iman, harapan, dan kasih itu kita bersekutu dengan siapa? Dengan awam ya. Awam itu adalah kita yang tidak menerima sakramen tahbisan, kelompok orang yang tidak menerima sakramen tahbisan. Dan imam ini adalah kelompok hierarki yang menerima sakramen tahbisan. Dan ada juga biarawan-biarawati. Nah, biarawan-biarawati ini juga termasuk ke dalam kelompok hierarki, tetapi mereka tidak menerima rahmat tahbisan. Dan biarawan-biarawati ini sama seperti kita ya, seperti awam, tidak menerima tahbisan, tetapi biarawan-biarawati ini mengambil sumpah untuk hidup selibat ya. Jadi imam dan biarawan-biarawati serta awam ini adalah sederajat, sama ya, tidak ada beda. Yang membedakan adalah tugas dan fungsi-fungsinya. Jadi awam, imam, dan biarawan-biarawati kita ini sama, dan kita semua umat Allah ya, disebut sebagai umat Allah yang berziarah bersama menuju pada siapa? Kepada Bapa di surga, untuk surga. Jadi kita bersama-sama berziarah melalui penghayatan hidup kita, melalui sesama kita di tengah-tengah masyarakat. Nah, semua ini akan kita persembahkan kepada siapa? Ya, kepada Bapa. Begitu ya, teman-teman yang terkasih. Nah, teman-teman, dalam kesimpulan pembelajaran ini
Kata gereja itu berasal dari bahasa Portugis ya, igreja, yang diambil dari bahasa Yunani yaitu eklesia, berarti sebuah kumpulan, pertemuan ataupun rapat. Nah, Paus Fransiskus menjelaskan bahwa eklesia itu sebagai sebuah pertemuan akbar orang-orang yang dipanggil, ya, pertemuan akbar orang-orang yang terpanggil. Ya, terpanggil oleh siapa? Ya, oleh Allah sendiri. Ya, Allah memanggil kita semua untuk menjadi keluarganya gitu. Nah, teman-teman yang terkasih, gereja itu adalah kasih Allah yang diaktualisasikan dalam mencintai dirinya dan mencintai orang lain, semua orang tanpa membeda-bedakan itu tadi. Ya, yang membedakan itu hanyalah tugas dan fungsinya. Jadi imam itu ya melayani, biarawan, biarawati itu juga melayani, dan kita juga tentunya bisa melayani ya, melayani sesama kita yang membutuhkan. Nah, teman-teman, gereja adalah keluarga yang kita cintai dan mencintai kita. Kemudian, gereja juga menjadi nyata karena apa? Karena karunia Roh Kudus yang memenuhi hati para rasul dan membakar semangat mereka untuk pergi keluar dan memulai perjalanan mereka untuk mewartakan Injil, ya, menyebarkan kasih Allah seperti dalam kisah para rasul. Ya, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi para rasul itu hatinya terpenuhi oleh Roh Kudus dalam pertemuan mereka bersama-sama ya, dalam kisah para rasul, dan mereka menyebar pergi ke seluruh penjuru dunia ya. Mereka melaksanakan tugas pelayanan, menyebarkan Injil kemana saja. Nah, teman-teman yang kasih, ciri-ciri gereja ini juga sebagai umat Allah yang tampak dalam kesatuan. Ya, kesatuannya dalam apa? Dalam persaudaraan sejati ini ya. Nah, teman-teman, dasar dan konsekuensi gereja sebagai umat Allah. Jadi umat Allah itu juga memiliki konsekuensi. Ya, konsekuensinya apa? Nah, hakikat gereja sendiri itu adalah persaudaraan cinta kasih ya. Ini tampak dalam praktik hidup gereja perdana atau umat perdana ya. Ini terdapat dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47 dan dilanjutkan bab 4 ayat 32 sampai ayat 37. Ini tentang praktik hidup gereja perdana ya. Mereka saling membagi-bagikan apa yang mereka punya untuk sesamanya. Nah, praktik hidup gereja ini masih ada sampai saat ini. Nah, teman-teman, adanya aneka macam karisma dan karunia yang tumbuh di kalangan umat semestinya dipelihara dan dikembangkan untuk pelayanan gereja. Ini adalah konsekuensi kita yang kedua, yaitu kita bersama-sama dengan umat yang lainnya, kita mengembangkan karisma, mengembangkan talenta yang kita punya tentunya untuk pelayanan bersama. Contohnya, karisma yang kita punya, talenta yang kita punya itu kita memiliki suara yang merdu, suara yang bagus, dan kita punya kemampuan untuk memimpin suatu kor misalkan. Jadi kita bisa memanfaatkan diri kita itu untuk melayani sesama. Kita memimpin kur dalam perayaan ibadat harian, dalam misa mingguan misalnya. Itu salah satu talenta karisma yang kita punya dan kita kembangkan, dan kita dapat melayani sesama begitu. Ya, selanjutnya teman-teman yang terkasih, seluruh anggota gereja itu memiliki martabat yang sama sebagai satu anggota umat Allah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya. Imam, diakon, biarawan, biarawati, dan awam ini semuanya memiliki martabat yang sama sebagai satu anggota umat Allah. Nah, di antaranya mereka itu ya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Imam melayani seluruh umat, biarawan biarawati juga melayani, dan kita awam juga bisa melayani, tapi dengan cara yang berbeda-beda. Kita awam tidak bisa memimpin misa,
tapi kita bisa memimpin ibadat. Nah, itu bedanya ya. Karena kita tidak menerima rahmat tahbisan, awam tidak menerima rahmat tahbisan, makanya kita tidak bisa memimpin misa pada hari Minggu, misa harian gitu. Nah, yang bisa hanyalah kaum yang tertahbis, yaitu imam, uskup, ataupun paus sendiri. Itu ya teman-teman. Jadi umat Allah itu sama, yang membedakan hanyalah tugas dan fungsinya saja. Kemudian teman-teman yang terkasih, adapun hakikat gereja sebagai umat Allah, yaitu umat Allah merupakan suatu pilihan dan panggilan dari Allah sendiri, yaitu umat Allah adalah bangsa terpilih, bangsa terpanggil. Nah, seperti bangsa Israel, mereka dipilih Allah. Nah, umat Allah yang dipanggil dan dipilih oleh Allah itu yaitu untuk misi tertentu, yaitu untuk menyelamatkan dunia. Nah, menyelamatkan dunia seperti apa? Menyelamatkan dunia yang saat ini sedang goyah ya. Saat ini kita sedang dilanda oleh virus corona. Jadi kita bisa menyelamatkan dunia, kita bisa menyelamatkan diri kita. Terlebih kita bisa menyelamatkan diri kita dan orang-orang terdekat ya. Dengan cara apa? Menjaga hidup bersih, selalu menggunakan masker ketika kita berada di luar, ketika kita berada di tempat yang ramai. Nah, kita bisa menyelamatkan itu dari siapa? Dari diri kita sendiri, untuk diri kita, dan untuk keluarga terdekat kita. Nah, kemudian juga kita bisa menyelamatkan dunia dari kehancuran. Misalkan sekarang terdapat banyak sekali sampah ya, sampah organik maupun anorganik. Jadi kita bisa menyelamatkan bumi kita tercinta dengan cara itu tadi, memilah sampah, mendaur ulang sampah. Kita bisa merawat bumi kita tercinta ini supaya tetap bersih, menjaga bumi kita ini supaya tetap seimbang, begitu ya teman-teman. Nah, kemudian hakikat yang ketiga yaitu adalah hubungan antara Allah dan umatnya dimateraikan oleh sebuah perjanjian. Nah, perjanjian itu kita sebagai umat Allah harus menaati perintah-perintah Allah. Ya, perintah-perintah yang ada dalam puji syukur itu 10 perintah Allah, 5 perintah gereja, dan kita selalu menepati janji-janjinya. Nah, kemudian umat Allah selalu dalam perjalanan melewati padang pasir menuju tanah terjanji, seperti yang dialami oleh bangsa Israel ya. Mereka melewati padang gurun selama 40 tahun lamanya untuk sampai ke tanah terjanji. Artinya apa teman-teman? Artinya adalah bahwa kita sebagai gereja, kita sebagai umat Allah ini sedang berziarah menuju rumah Bapa sendiri. Kita sedang berziarah di dunia ini untuk menuju ke rumah Bapa di surga, begitu. Kemudian teman-teman yang terkasih, konsekuensi gereja sebagai umat Allah. Nah, tentunya konsekuensi untuk kita, untuk awam, yaitu adalah umat harus menyadari kesatuannya dengan umat yang lain. Nah, jadi kita menghayati diri kita, menyadari kesatuan kita dengan umat yang lain, dengan sesama kita, dengan cara menghayati iman dalam kebersamaan melalui persekutuan-persekutuan, melalui doa-doa bersama yang kita lakukan. Kita dituntut aktif, ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan hidup menggereja, hidup di lingkungan ya, dengan segala karisma dan karunia yang kita miliki. Kalau kita bisa bernyanyi, ya sudah, kita berikan suara kita untuk memuji-muji Allah. Kalau saya bisa melayani sesama, ya sudah, saya melayani sesama dengan cara misalkan ada tetangga saya yang keseripahan, misalnya ya, saya membantu, entah mengusung-usung kursi ya, lalu saya bisa masak, ya udah saya membantu sesama, membantu tetangga yang keseripahan itu untuk memasak gitu ya, membantu sesama ya. Nah, kemudian teman-teman,
konsekuensi untuk hierarki. Nah, hierarki mestinya menyadari bahwa tugas kepemimpinan yang diembannya itu adalah tugas pelayanan. Jadi kelompok hierarki tadi ada paus, uskup, imam, diakon, ya, dan mereka ini menyadari bahwa tugas mereka yang utama itu yaitu adalah melayani kita, melayani umat, melayani seluruh umat tanpa membeda-bedakan. Nah, mereka ini berada di tengah-tengah umat sebagai pelayan, dan hierarki semestinya itu memberikan ruang dan tempat bagi umat untuk berperan aktif, ya. Ikut berperan aktif dalam apa? Dalam membangun gereja dengan karisma dan karunia yang mereka miliki, dengan talenta-talenta yang dimiliki oleh masing-masing umat itu tadi, ya. Jadi teman-teman yang terkasih, konsekuensi dalam hubungan hierarki dan umat, ya. Jadi hierarki harus memandang bahwa umat itu sebagai partner kerja dalam membangun gereja, bukan sebagai pelengkap penderita yang seolah-olah tidak berperan apa-apa, tidak memiliki peran. Nah, hierarki juga harusnya memperlakukan seluruh anggota gereja sebagai satu umat Allah yang apa? Memiliki martabat yang sama meskipun menjalankan fungsi yang berbeda-beda. Itu tadi yang sudah saya jelaskan. Begitu ya, teman-teman. Jadi itu adalah konsekuensi gereja sebagai umat Allah. Nah, teman-teman yang terkasih, untuk tugas kalian pada pertemuan yang pertama ini, kalian diminta untuk menuliskan kegiatan konkret yang dapat kalian lakukan di lingkungan atau paroki sebagai anggota gereja. Jadi kalian menuliskan kegiatan-kegiatan konkret yang kalian lakukan di gereja, ya. Misalkan saya melakukan kegiatan membagi-bagikan sembako untuk saudara-saudara yang terkena dampak corona, ya. Misalkan mereka yang sedang isolasi mandiri, paroki menyediakan bantuan sembako. Nah, kalian bisa tuliskan itu. Kemudian jangan lupa kalian menuliskan itu di lembar portofolio, ya, di HVS. Diketik saja, dan jangan lupa kalian berikan foto kegiatan kalian itu. Kemudian jangan lupa juga kalian tuliskan apa sih kegiatan itu. Di bawah foto itu kalian tuliskan, saya sedang membantu warga yang isolasi mandiri atau bersih-bersih gereja, begitu ya. Nah, itu bisa kalian sertakan di tugas kalian. Lalu kalau sudah, jangan lupa kalian kirimkan hasil laporan kalian itu kepada guru melalui Google Classroom kalian masing-masing. Jelas ya, teman-teman yang terkasih, untuk tugas dan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, teman-teman, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran kita. Semoga pembelajaran yang kalian pelajari ini dapat berguna dan dapat kalian aplikasikan dalam kehidupan kita bersama. Selamat belajar teman-teman, semoga Tuhan memberkati.